Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Azain dengan NIM 21425300010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah keuangan daerah dengan judul analisis dari Kabupaten Pamekasan. Poin materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini yang pertama berupa kondisi umum dari Kabupaten Pamekasan, yang kedua yaitu rasio keuangan, dan yang ketiga rasio belanja, dan yang terakhir yang keempat berupa kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan. Submateri pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kondisi umum dari Kabupaten Pamekasan. Dalam kondisi geografis, Kabupaten Pamekasan terletak di tengah Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur. Batas wilayahnya yaitu dari utara berupa Laut Jawa, dari selatan berupa Selat Madura, dari timur berupa Kabupaten Sumeneb, dari barat berupa Kabupaten Sampang. Luasnya yaitu berupa 792.300 km persegi. Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari 13 kecamatan dan 11 kelurahan serta 178 desa yang ada. Kondisi ekonomi dalam Kabupaten Pamekasan ini di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66%. Hal ini dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan jauh lebih tinggi daripada ribuan kabupaten di daerah Jawa Timur. Meskipun begitu, masih terdapat angka kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi kurang merata. Hal ini disebabkan oleh pendistribusian pendapatan yang kurang merata pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kondisi sosial dari Kabupaten Pamekasan. Kabupaten ini mengirimkan bantuan sosial pemulihan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 berupa beras khusus untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Selanjutnya, sukses dalam melakukan program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dalam memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membahas mengenai rasio keuangan. Selanjutnya terdapat rasio kemandirian. Rasio kemandirian yaitu upaya dari pemerintah daerah untuk tidak tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, untuk menghitung rasio kemandirian sendiri yaitu berupa pendapatan asli daerah dibagi transfer pusat atau pinjaman lalu dikali 100%. Persentase dari tahun 2019 yaitu 13,48%, persentase dari 2020 yaitu 15,25%, dan persentase tahun 2021 yaitu berupa 12,90%. Nilai dari ketiga tahun tersebut yaitu rendah sekali. Artinya pemerintah Kabupaten Pamekasan masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, provinsi maupun pinjaman. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD agar Kabupaten Pamekasan dapat lebih mandiri dan juga dapat membiayai kegiatan pembangunan maupun operasional dari pemerintahannya. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan sebelumnya dibandingkan dengan target yang ada. Untuk ukurannya yaitu realisasi PAD dibagi target dikali 100%. Pada Kabupaten Pamekasan tahun 2019 maupun 2020 dinilai sangat efektif karena lebih dari 100%. Lalu pada tahun 2021 cukup efektif karena berada di angka 99,57%, sehingga perlu dilakukannya evaluasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan rasio efektivitasnya dan lebih efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Hal itu dapat dirumuskan dalam realisasi belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%. Hal ini dapat kita lihat pada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Kabupaten Pamekasan dapat memaksimalkan penggunaan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional pemerintahan pada tahun 2021. Hal ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat juga. Selanjutnya yaitu rasio belanja operasi. Dapat dihitung dengan realisasi total belanja operasi dibagi total belanja operasi dikali 100%. Lalu pada Kabupaten Pamekasan dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan dapat mengalokasikan sebagian besar belanja daerahnya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahannya. Dan yang terakhir berupa rasio belanja modal. Dapat dihitung dengan realisasi total belanja modal dibagi total belanja modal dikali 100%. Di mana dalam Kabupaten Pamekasan selama 3 tahun terakhir ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan. Artinya,
Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri mengalokasikan sebagian kecil belanja daerahnya untuk membiayai kegiatan pembangunan. Submateri yang ketiga yang akan dibahas berupa rasio belanja. Yang pertama berupa rasio varian belanja, di mana perhitungannya menggunakan anggaran belanja dikurangi realisasi total belanja. Dalam Kabupaten Pamekasan sendiri dapat dilihat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, karena memiliki kriteria yang baik, dapat diukur dengan realisasi belanjanya lebih kecil daripada anggaran belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan telah tepat dalam menganggarkan belanja daerahnya, sehingga Kabupaten Pamekasan mendapatkan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Selanjutnya yaitu rasio belanja operasi. Rasio ini dapat dihitung dari realisasi belanja operasi dibagi realisasi total belanja dikali 100%. Di mana pada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi. Namun setelahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan adanya belanja pegawai. Lalu secara keseluruhan memiliki hasil yang positif dikarenakan pertumbuhan pada belanja operasi cukup baik. Selanjutnya berupa rasio belanja modal, di mana dapat dilakukan perhitungan dengan cara realisasi belanja modal dibagi realisasi total belanja dikali 100%. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Di mana dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Pamekasan dari perolehan rasio belanja modal ini kurang baik. Rasio pertumbuhan yang cenderung naik pada saat pandemi lalu turun setelah pandemi menandakan kurang berhasilnya pembangunan dan profesionalisme Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi belanja, dapat diukur dengan cara realisasi total belanja dibagi anggaran belanja dikali 100%, di mana pada pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga dikategorikan menjadi efisien karena memiliki ukuran kurang dari 100%. Hal tersebut terjadi karena antara anggaran dan realisasi tidak begitu jauh, serta pemerintah kabupaten juga melakukan penghematan anggaran. Jadi dengan hasil ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali mendapatkan silpa surplus yang dapat digunakan pada tahun berikutnya. Subbab yang keempat membahas mengenai kesimpulan presentasi yang telah saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan rasio kemandirian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta pinjaman. Meskipun begitu, rasio efisiensi mengalami fluktuasi. Kabupaten Pamekasan mampu mengelola pendapatan daerahnya dengan efisien. Berbagai cara dapat dilakukan seperti musyawarah dan lain sebagainya guna meningkatkan rasio tersebut. Dalam hal ini, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD agar Kabupaten Pamekasan dapat lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan maupun kegiatan operasional pemerintahannya. Selain itu, evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan PAD guna meningkatkan rasio efektivitas dan memastikan efektivitas serta manfaat optimal dari program belanja daerah. Sekian video dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.